Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya anak-anak, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu di tema 7, indahnya keragaman budaya negeriku, subtema 2, pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu si suku Baduy. Nah, silahkan kalian baca di buku paket kalian, halaman 49. Urang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikirtawana, Cikesik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar dan Baduy telah mengenal teknologi dan alat elektronika. Mereka juga menggunakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu menggunakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, dari buku siswa halaman 49 sampai dengan 50, coba kalian cari informasi yang ada pada bacaan tersebut. Carilah jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Dari bacaan atau teks Urang Kanekes atau suku Baduy pada buku paketmu, carilah 5 kata sulit dan carilah artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti contoh di bawah ini. Kata sulit, contohnya 1, provinsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, provinsi yaitu wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur. Sekarang coba kalian cari 5 kata sulit yang ada pada bacaan. Lalu kalian cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, pokok pikiran paragraf. Apa itu pokok pikiran paragraf? Pokok pikiran paragraf adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf. Di manakah letak pokok pikiran paragraf? Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal paragraf atau disebut deduktif, tengah, atau di akhir paragraf, yaitu induktif. Unsur-unsur pikiran pokok.
Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Cara menentukan pokok pikiran, yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir. Berdasarkan bacaan orang Kanekes pada buku paketmu, carilah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Paragraf 1. Paragraf. Nah, tadi kita mengenal suku Baduy. Di suku Baduy dalam tidak mengenal listrik. Sekarang kita pelajari apakah listrik itu. Listrik dibagi dua menjadi listrik dinamis dan listrik statis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Listrik dinamis. Ketika saklar kamar tidur ditekan, bagaimana keadaan lampu? Bagaimana keadaan suasana ruangannya? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Nah, itu yang disebut listrik dinamis. Coba perhatikan bagan listrik dinamis berikut. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Jadi, pada saat lampu dinyalakan, saklar dinyalakan, dia akan menyala, saklar ditutup, dia akan mati. Yang kedua yaitu listrik statis. Perhatikan gambar di bawah ini. Setelah penggaris mika digosokkan ke rambut berulang-ulang, kemudian didekatkan ke sobekan kertas, kertas akan tertarik. Mengapa? Jadi, apakah itu listrik statis? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Nah, silakan kalian amati, itu adalah interaksi elektronik muatan listrik statis. Nah, setelah kita belajar hari ini, silakan kalian bekerja sama dengan orang tua. Tanyakan kepada ayah dan ibu budaya khas dari bangsa kalian. Suku bangsa ayahku, apakah suku bangsa ayahmu? Suku budaya khas, suku bangsanya apa? Bahasa daerahnya apa? Lagu daerahnya apa? Begitu juga dengan ibu. Dari Bu Guru cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat mengerjakan. Silahkan kerjakan tugas yang sudah Bu Guru berikan. Lalu kalian laporkan kepada Bapak Ibu Guru kalian. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.